Kamu sadar nggak, kebanyakan orang justru melakukan hal yang kebalikannya ketika mengatur uang. Saat pasar panik, orang buru-buru jual. Saat pasar euforia, semua ikut beli. Padahal Warren Buffett sudah berulang kali bilang, takutlah ketika orang lain serakah, dan serakahlah ketika orang lain takut. Kalau kamu bisa memahami kalimat sederhana ini, kamu bakal punya pegangan emas untuk ngatur duit dengan cara yang beda dari 99% orang di luar sana. Hari ini saya mau ngobrol dengan kamu tentang cara ngatur duit ala Warren Buffett. Bukan teori kosong, tapi cara pandang praktis yang bisa kamu pakai dalam hidup sehari-hari, baik untuk investasi, bisnis, maupun sekadar menabung. Saya akan ceritakan kenapa Buffett selalu terlihat tenang saat dunia panik, bagaimana dia bisa belanja perusahaan besar di saat semua orang gemetar, dan kenapa pola pikir itu bikin dia jadi salah satu orang terkaya sepanjang sejarah. Kalau kamu tonton video ini sampai habis, saya janji kamu bakal dapat perspektif baru soal uang, dan mungkin kamu mulai berani ngambil keputusan yang beda dari keramaian. Kenapa orang biasanya salah kelola uang? Kebanyakan orang nggak punya pegangan jelas dalam mengatur duit. Kalau ada berita buruk, misalnya pasar saham jatuh, mereka panik. Logika hilang, emosi ambil alih. Mereka jual semua aset di harga murah. Sebaliknya, ketika pasar naik terus dan semua orang pamer profit, mereka merasa ketinggalan, lalu buru-buru beli di harga tinggi. Hasilnya jelas, rugi di dua sisi. Buffett bilang kunci kesuksesan bukan pintar baca grafik atau ramal ekonomi, tapi bisa mengendalikan emosi ketika orang lain kehilangan kendali. Kedua, filosofi beli saat takut. Apa maksudnya Buffett dengan beli saat takut? Sederhana, saat semua orang lari dari pasar, harga-harga aset sering jatuh jauh di bawah nilai aslinya. Itu momen emas buat masuk. Contoh paling ikonik, krisis 2008. Hampir semua orang panik, jual saham bank, jual properti, bahkan takut simpan uang di pasar. Buffett justru masuk, beli saham-saham besar, bahkan menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar dengan syarat yang menguntungkan dia. Beberapa tahun kemudian, nilainya berlipat ganda. Prinsip ini bisa kamu terapkan di level sederhana. Misalnya, saat teman-teman kamu jualan barang diskon karena butuh uang, kamu bisa beli murah. Atau saat ada tren investasi yang ditinggalkan orang, justru kamu masuk dengan tenang. 3. Filosofi jual saat serakah. Di sisi lain, Buffett selalu hati-hati saat semua orang terlalu optimis. Euforia itu berbahaya. Ketika semua orang yakin harga akan naik terus, justru di situ jebakan besar menunggu. Buffett biasanya mundur, cash out, atau cari peluang lain. Misalnya, di era .com bubble tahun 1999 sampai 2000, semua investor sibuk beli saham teknologi tanpa peduli apakah perusahaannya punya bisnis nyata atau tidak. Buffett diam, nggak ikut-ikutan. Banyak yang nyinyir bilang Buffett ketinggalan zaman. Tapi apa yang terjadi? Hampir semua saham teknologi itu jatuh habis-habisan. Buffett selamat, bahkan makin kaya karena dia nggak ikut terbawa arus. Keempat, ngatur duit dengan disiplin. Kamu mungkin bertanya, tapi gimana caranya saya bisa ngatur duit seperti Buffett? Padahal modal saya kecil. Jawabannya, bukan soal modal, tapi soal disiplin. Buffett sendiri mulai dari nol. Dia cuma punya beberapa dolar di masa kecil, tapi dia sudah biasakan diri untuk nabung, beli aset murah, dan tahan sabar dalam jangka panjang. Jadi, kalau kamu hari ini gajinya kecil, jangan merasa nggak bisa. Mulai aja dari menabung rutin, jangan gampang ikut-ikutan orang lain, dan selalu tanya pada diri kamu, apakah saya beli ini karena nilainya, atau hanya karena semua orang beli? 5. Membedakan harga dan nilai. Salah satu prinsip Buffett yang sering disalahpahami adalah soal harga dan nilai. Harga itu apa yang kamu bayar, nilai itu apa yang kamu dapatkan. Orang sering terjebak sama harga. Lihat harga saham naik, buru-buru beli. Lihat harga turun, buru-buru jual. Padahal kalau kamu bisa menilai nilai sebenarnya dari sesuatu, kamu nggak akan mudah goyah.
Contoh, kamu punya bisnis kecil yang stabil kasih profit tiap bulan. Kalau ada rumor jelek bikin harga bisnis itu jatuh, apakah nilainya ikut hilang? Belum tentu. Inilah cara Buffett menilai, fokus ke nilai, bukan harga sesaat. 6. Psikologi melawan arus. Ngatur duit ala Buffett sebenarnya 80% soal mental, 20% soal hitungan. Kamu harus berani beda dari mayoritas. Berani sabar saat orang lain tergesa-gesa. Kebanyakan orang nggak sanggup karena takut dikatain ketinggalan, nggak update, atau nggak ngerti zaman. Tapi Buffett santai. Dia tahu yang penting hasil akhir, bukan tepuk tangan sesaat. Kalau kamu ingin benar-benar mengatur uang dengan cara Buffett, mulai biasakan melawan arus. 7. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya tahu kamu mungkin nggak semua main saham atau investasi besar, tapi prinsip ini bisa dipakai di banyak hal. Misalnya bisnis, saat orang takut buka usaha, kamu bisa ambil kesempatan. Properti, saat orang jual murah karena butuh cash, kamu bisa masuk. Karier, saat banyak orang takut ambil risiko pindah kerja, kamu bisa melangkah. Intinya sama, manfaatkan momen ketika orang lain dikuasai rasa takut. 8. Warren Buffett dan kesabaran. Rahasia terbesar Buffett sebenarnya bukan hanya beli murah dan jual mahal, tapi kesabaran. Dia pernah bilang pasar itu memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Dia bisa tahan bertahun-tahun tanpa beli apapun, hanya menunggu momen terbaik. Dan ketika peluang datang, dia all in dengan percaya diri. Beda banget sama orang kebanyakan yang pengen cepat kaya buru-buru, nggak bisa nunggu. 9. Mengatur uang adalah mengatur diri. Kalau saya simpulkan, ngatur duit ala Buffett sebenarnya ujung-ujungnya tentang ngatur diri sendiri. Ngatur emosi, ngatur keserakahan, ngatur rasa takut, dan ngatur kesabaran. Kalau kamu bisa menaklukkan diri sendiri, kamu otomatis bisa menaklukkan uang. Kesimpulannya, Warren Buffett kaya bukan karena trik rahasia, tapi karena prinsip sederhana. Berani beli ketika semua orang takut. Berani jual ketika semua orang serakah. Fokus ke nilai bukan harga. Dan sabar menunggu peluang besar. Kalau kamu bisa terapkan ini, sekecil apapun modalmu sekarang, kamu akan berada di jalur yang jauh lebih sehat dibanding mayoritas orang. Warren Buffett pernah berkata, takutlah ketika orang lain serakah, dan serakahlah ketika orang lain takut. Kalau kamu belajar sesuatu dari video ini, jangan biarkan berhenti di sini. Mulai praktekkan dalam hidup kamu. Biar sedikit, yang penting konsisten. Dan kalau menurut kamu video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kamu. Karena mungkin saja satu orang yang menonton hari ini bisa mengambil keputusan finansial yang menyelamatkan masa depan dia. Saya Self Bank, sampai ketemu di video berikutnya.